Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana solusinya bila usaha kita ditutup orang. Salam Rahayu, dengan saya Dewi Suntari seperti biasa. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan serta kelancaran dimanapun Anda berada. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana solusinya bila usaha kita ditutup orang. Karena memang pertanyaan ini saya terima tidak hanya sekali dua kali, selalu muncul setiap hari. Bahkan ada yang bercerita bahwa kondisinya ini sudah berjalan bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun itu dia sudah berobat ke banyak tempat. Malah sudah diruqyah berkali-kali, tetapi tidak ada perubahan juga. Di salah satu video saya yang terdahulu, sudah pernah saya bagikan apa saja cirinya bila usaha kita terkena guna-guna. Tidak kurang, ada 7 pertanda yang saya sampaikan ketika itu. Termasuk yang pertama, adalah cirinya usaha kita terkena guna-guna bila mendadak sepi. Yang mana sepinya ini terjadi secara tiba-tiba, padahal tadinya ramai. Kemudian yang kedua, terasa ada hawa dingin, hangat, panas, atau perasaan merinding ketika berada di tempat usaha. Pertanda ketiga, ada banyak binatang yang tidak seharusnya muncul di tempat usaha Anda. Contohnya adalah lalat, lintah, belatung, lipan, dan lain-lain. Ciri yang keempat, bila Anda berjualan makanan, maka makanannya cepat basi. Kelima, Anda mencium bau wewangian aneh yang datang dan pergi tanpa ada sumbernya. Pertanda keenam, tempat usaha Anda seperti tidak terlihat orang. Sedangkan ciri yang terakhir adalah pegawai Anda jadi malas, lesu, dan tidak semangat bekerja. Ciri-ciri ini, bila hanya muncul salah satu atau dua, maka belum dapat kita simpulkan sebagai pertanda guna-guna. Itulah mengapa ada baiknya kita tidak terburu-buru berpikir negatif. Tetapi bila semuanya Anda alami dalam satu kurun waktu tertentu, maka ada baiknya Anda lebih waspada. Untuk mengatasi situasi ini, maka yang pertama perlu kita lakukan adalah melakukan pembersihan, baik secara fisik maupun metafisik. Mengapa demikian? Sebab guna-guna menggunakan media, menggunakan sarana atau perantara. Jadi ada sesuatu barang yang ditinggalkan atau dibuang di tempat usaha Anda. Misalnya adalah tanah kuburan, terasi, garam, atau barang-barang remeh lain yang mungkin tidak Anda sadari. Sehingga langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan dulu seluruh tempat usaha kita bersih, disapu, dipel, diperbaiki, diberikan penerangan yang baik, agar jika ada barang aneh yang ditinggalkan bisa terbuang bersih. Setelah membersihkan secara fisik, maka selanjutnya tempat usaha Anda perlu dibersihkan juga dari pengaruh gaibnya, yaitu dengan melakukan ruatan. Ruat artinya lepas. Diruat artinya dilepaskan, dibebaskan, atau dibersihkan dari pengaruh gaib tersebut. Caranya adalah menggunakan garam pengruat, yang nantinya kami bantu ritualkan dulu sesuai nama dan tanggal lahir Anda. Sekiranya tanggal lahir tidak ada atau tidak valid, maka bisa diganti dengan nama ibu kandung Anda. Garam pengruat yang sudah diritualkan secara khusus ini nanti akan kami kirim ke alamat Anda. Pakailah dengan cara dicampurkan ke dalam air. Kemudian sebagian Anda pakai untuk mandi dan sebagian lagi dipercikkan ke sekeliling tempat usaha sebagai upaya pembersihan dari guna-guna yang menutup usaha Anda. Terakhir, setelah dibersihkan baik secara fisik maupun spiritual, maka usaha Anda perlu dipagari juga agar terhindar dari serangan lain yang mungkin muncul ke depannya. Caranya adalah dengan menggunakan jimat Raja Pagar Gaib yang memang secara khusus diritualkan sebagai sarana perlindungan dan keselamatan, termasuk untuk menangkal guna-guna. Jimat Raja Pagar Gaib ini akan kami sertakan gratis sebagai bonus bagi Anda yang memesan garam pengruat. Untuk itu, bila berminat, silakan Anda hubungi nomor yang tertera di layar, perkenalkan diri Anda, dan sampaikan keinginan Anda untuk melakukan ruatan tempat usaha. Selanjutnya akan kami bantu sebaik mungkin. Sampai di sini, kurang lebihnya demikianlah dapat saya sampaikan seputar bagaimana caranya mengatasi usaha yang ditutup orang. Semoga memberikan sedikit pencerahan yang bermanfaat. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.